Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya tadi bicara sama Pak Sekda, tambang nggak ada apa-apa. Dan saudara tahu, nggak pernah saya jawab apa-apa. Nggak ada saya jawab apa-apa. Nggak ada, saya cuma diajak meeting lagi sama mereka. Ngobrol-ngobrol. Pak Ustadz, sekian gitu loh. Valuasi Anda sekian kali sekian, sekian 4 triliun. Saya cuma diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Letek TV. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang PyTrend ya. Kenapa saya akan bahas tentang PyTrend? Karena mungkin beberapa hari ke depan saya akan mewawancarai, ya bukan korban ya, dalam tanda kutip ya, anggota PyTrend ya, pernah menjadi anggota PyTrend. Nah teman-teman, itu kenapa saya akan mewawancarai, karena ya saya akan investigasi tentang PyTrend. Oke, tapi sebelum masuk ke investigasi itu, kita bahas tentang PyTrend, informasinya langsung dari Pak Jaman ya. Informasi ini saya akan katakan bahwasanya informasi ini dimulai tercatat ya, diupload 2018 dan 2019 Januari. Dan keduanya ini sebenarnya agak sedikit lucu ya, karena ya pokoknya kita simak dulu deh videonya, check it out. Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya tadi bicara sama Pak Sekda, tambang nggak ada apa-apanya. Oh serius, tambang nggak ada apa-apanya. Mau tambang emas kek, mau tambang nikel kek, mau tambang batu bara kek, mau oil and gas, nggak ada apa-apanya sama yang namanya fintech. Lihat Jack Ma, Jack Ma bermain di wilayah yang sama dengan saya. Fintech, financial technology, payment gateway, cashless, digital society, banking digital. Hari ini Pak, kami sudah 2,3 triliun rupiah perputarannya, dan tidak ada akal, tidak ada rapat, tidak ada kemudian begini begitu, tidak ada Pak, asli nggak ada. Saya mimpin perusahaan kayak mimpin pesantren. Anak-anak yang kerja di saya, teman-teman yang kerja di PyTrend, semuanya masuk ke dalam kantor berwudu. Bapak kalau main ke kantor saya harus buka sepatu. Kenapa? Karena 4 lantai di kantor kami semuanya daerah yang dinyatakan suci, dimanapun bisa sholat sunnah, dimanapun bisa berzikir, dimanapun kemudian bisa duha, dimanapun bisa tahajud, dimanapun bisa baca Quran. Saya kalau datang tidak rapat, saya kalau datang saya kumpulin karyawan-karyawan saya, lalu saya bilang, ayo silakan dibuka surah Al-Fatnya. Nggak pernah saya rapat. 8 Desember Pak Bupati, 8 Desember PyTrend jadi bank. Kulit begini Pak, lokal Indonesia, belum ada saham yang dijual 1% pun. Sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu tahu yang melihat, yang membaca berita bahwa hari ini perusahaan-perusahaan rata-rata sudah asing. Kami Pak, perusahaan dengan size 2,3 triliun, Januari Februari besok insya Allah kita berangkat menuju pada 20 triliun per bulan. Jangan bercanda nih. Dengan izin Allah, kalau ngebayangin saya dulu ngeringkuk di tahanan, periode 2014, 2015, 2016 saya bolak-balik ke Amerika, kita rapat Pak dengan mereka-mereka yang pengen membeli perusahaan kami dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah rapat, mereka memandang saya adalah orang the first-nya, saya adalah the owner-nya. Di tengah-tengah rapat dengan izin Allah, ibu bapak yang dalam hati Allah. Kan begini ya, orang kalau berhadapan, dia bos, itu saya bos, dia senang hatinya. Saya melihat kekecewaan orang-orang itu, bule-bule itu, ketika kemudian mengetahui saya bukan bos.
Ya. Begini ceritanya. Kan kita lagi tawar-menawar nih, berapa duit? Saya mau beli perusahaan Anda, berapa duit? Ketika masuk waktu zuhur, saya kemudian pamit sama mereka. Saya bilang, anytime, saya perlu waktu. I wanna meet my boss. Saya mau ketemu bos saya. Bule-bule itu sama Cina-Cina bule, kemudian nanya sama saya, oh, kira-kira bahasa Indonesia begini, oh jadi Anda kemarin dengan bos Anda, kenapa Anda nggak suruh masuk bos Anda? Lalu buat apa kami bicara dengan Anda bahwa Anda itu bukan siapa-siapa, Anda tidak bisa memutuskan apapun. Lihat tuh, bule tuh. Bule dia memahami tauhid. Bule memahami tauhid bahwa saya tidak bisa memutuskan apapun. Kalau memang Anda bukan bosnya, kenapa saya harus ngomong dengan Anda? Harusnya itu yang kita pegang, bos. Dia bilang, bos ente suruh kemari. Saya bilang, you have to know who is my boss. Ente harus tahu siapa bos saya. Saya bangga sekali mengintroduce siapa Allah kepada mereka-mereka yang kafir. Saya bilang sama mereka, siapa coba? Allah itu. My boss is the creator of this universe. Bos saya adalah pencipta langit semesta ini. Mereka apa? Ketika duduknya nyantai, ketika dengar bahwa bos saya itu adalah my God, bos saya adalah Tuhan saya, mereka langsung, oh ya, oke, hebat, benar hebat, subhanallah. Dan saudara tahu, cuma berjarak 30 menit, $2 juta naik Pak jadi $5 juta. Siapa yang bisa naikin? Padahal saya belum ngomong apa-apa. Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma bilang break, sholat dulu. Dia $2 juta. $2 juta itu gede Pak untuk ukuran kita itu udah gede. $2 juta itu itu kira-kira 30 miliar. Tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Bener-bener saya nggak ngapa-ngapain, saya sholat. Kemudian saya bilang sama Allah, kira-kira begitu dicerita, ya Allah, ini perusahaan ditawar $2 juta, terserah engkau. Asik gak? Selesai sholat apa kata dia? Oke, kita bicara lagi kata dia. Bagaimana penawaran kami? Anda senang dengan $5 juta? Saya bilang ini boleh nggak ingat tanggungannya Pak ya? Tadi dia bilang $2 juta, saya $5 juta kan? Karena saya muslim, saya ingetin. Wait. Bukannya tadi Anda bilang $2 juta? Terus dia bilang, bisa? Yang mana? Apa saya ngomong $2 juta tadi? Ya, Allah yang bikin berubah. Terus apa saya bilang? Nanti saya tanya my boss. Sorry, I have to ask my boss. Oke. Ask your boss. Saya mau tanya bos saya, Anda tahu sebelum berangkat ke Korea, tawaran mereka berapa? 4 triliun Pak. Jangan dikasih, betul. Dan saudara tahu, nggak pernah saya jawab apa-apa. Nggak ada saya jawab apa-apa. Nggak ada, saya cuma diajak meeting lagi sama mereka. Ngobrol. Pak Ustadz, sekian gitu loh. Valuasi Anda sekian kali sekian, masukkan 4 triliun. Saya cuma diam. Oke teman-teman, jadi begitu videonya ya. Jadi berdasarkan informasi dari Wirda, bahwasanya ditawar 4 triliun gitu. Nggak sama dengan yang Pak Jaman katakan bahwasanya dia butuh 1 triliun gitu. Sementara kita tahu bahwasanya saham Malaysia Gedeng yang mau dibeli itu kan kisaran bulan Desember. Dan yang gagah-gagahnya itu ya di bulan Desember itu. Sementara 2019 mengatakan bahwasanya uangnya itu, Paytrend itu akan dibeli senilai 10 triliun. Dan perputarannya 2, lebih ya triliun. Dan dalam waktu beberapa bulan kemudian akan menjadi 20 triliun per bulan. 20 triliun per bulan berarti sekitar 240 T per tahun ya. Itu ngeri banget sebenarnya sebagai sebuah perusahaan fintech Indonesia. Kayaknya wow gitu. Tapi faktanya di 2000 ya kita tahu lah, yang belakangan lagi viral kan, kita butuh 1 T itu seperti itulah. Ya teman-teman, terlepas dari itu semua, intinya kita nggak tahu mana perkataannya yang benar
antara 2018 Januari itu mengatakan bahwasanya akan dibeli 4 triliun atau 2019 akan dibeli 10 triliun. Saya nggak tahu yang mana yang benar gitu, karena 2018 itu lagi gagah-gagahnya itu ditawar 4T bulan 2018 Desember. Jadi Desember ke Januari kan cuma sebulan gitu, itu lagi gagah-gagahnya 4 triliun, tiba-tiba sebulan kemudian, nggak nyampe sebulan, malah sampai sebulan itu ya anggap aja sebulan lah, sebulan lebih anggap aja, tapi pokoknya kisaran itulah. Jadi 10 triliun itu sebenarnya agak lucu sebenarnya. Pertanyaannya itu yang benar yang mana? Apakah perkataan yang 2018, apakah perkataan 2019, atau perkataan Wirda yang benar? Atau nggak ada yang benar? Nah, untuk lebih lanjutnya kita nanti akan wawancarai beberapa teman PyTrend ya. Kenapa saya akan wawancara itu? Karena investigasi itu butuh wawancara, tapi nggak semua diinvestigasi. Maksudnya nggak semua diwawancara, karena investigasi itu ya banyak hal yang bisa dilakukan walau tanpa wawancara. Tapi ya it's okay, karena ini prinsipnya digitalisasi, pasti prinsipnya by data. Data itu akan kita ya cari bagaimana perkembangan PyTrend. Karena teman-teman PyTrend ini mereka merasa jadi korban dalam tanda kutip ya. Saya nggak tahu prinsip korban yang dalam tanda kutip apa, karena kenapa saya nggak tahu? Bukan saya nggak tahu sama sekali, tapi mereka udah bilang, cuma saya nggak tahu asal muasal seluk beluk atau alurnya kenapa menjadi korban. Dan itulah kenapa saya katakan nggak tahu, karena belum komplit di saya. Kalau misalkan udah komplit, saya katakan bahwasanya oh itu korban karena udah komplit. Saya katakan saya nggak tahu persisnya seperti apa, oleh karena itu saya mau investigasi. Tapi teman-teman ini dalam tanda kutip mengatakan dirinya korban. Ya memang ada sih beberapa tahun yang lalu dia menggunakan skema Ponzi dengan MLM kayak gitu. Itu fakta ya. Tapi kan kita harus meruntut itu menjadi sebuah ya puzzle-puzzle yang harus kita pecahkan sampai mana kenapa bisa dikatakan sebagai korban. Oke teman-teman, sampai di sini tunggu ya wawancara saya dengan ya mungkin beberapa orang PyTrend ya, dalam tanda kutip ya, korban PyTrend. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Jangan gebrak meja ya, nanti ada yang marah.